Halo, shalom, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Rapanisi Channel. Di sini masih di program membaca firman Tuhan. Pagi hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, untuk bisa menghirup nafas kehidupan, dan untuk bisa menikmati rahmat Tuhan yang baru. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami subscriber Rapanisi Channel, kami semua yang menonton program ini pagi hari ini. Kami diberkati karena kami bangun dengan nafas kehidupan yang masih kami hirup sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Semalam penuh kami sudah tidur dan beristirahatkan tubuh kami. Dan pagi hari ini kami akan memulai setiap aktivitas kami. Tetapi kami mohon Tuhan, Engkau mau tuntun kami lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman yang akan kami baca merupakan suatu kekuatan bagi kami, agar kami menjadi kuat di dalam Engkau lewat pembacaan kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Yeshua Mashiach kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan pagi hari ini di 1 Tawarik 8 dan 1 Tawarik 9. 1 Tawarik 8, daftar keturunan Benjamin. Benjamin memperanakan Bela, anak sulungnya Ashbel, anak yang kedua Ahra, anak yang ketiga Noha, anak yang keempat dan Rafa. Anak yang kelima, anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahua, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Usa dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara. Istri-istrinya ia mendapat anak, dan dari Hodes istrinya yakni Yobab, Sipia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Sebaya, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Sebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Sikri, Sabdi, Elion, Enai, Siletai, Elial, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Anaya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Noel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Saharia, Atalia, Yaaresia, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon yakni Yeyel, dan istrinya ialah Maaka, anak sulungnya ialah Abdon. Lalu Surkis, Baal Nadab, Kedor, Ahio, Seker, dan Mikrot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi dan diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis memperanakan Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribal, dan Meribal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Terea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada, Yoada memperanakan Elemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa. Dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama mereka: Asrikam, Bakru, Ismail, Syariah, Obaja, dan Hanan.
Itulah sekalian anak-anak Asel. Anak-anak Asek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus anak yang kedua, dan Elifet anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka, bahkan 150 orang. Mereka semuanya ini termasuk Bani Benyamin. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena pembuangan mereka yang tidak setia, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali ke tanah-tanah milik mereka. Di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Shela ialah Asaya anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Sera ialah Yeuel anak sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawiyah bin Heseuna, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka Rumalah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yesera bin Mesulam bin Mesilemet bin Imer. Dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di Rumalah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabia dari keturunan Merari. Lalu Bakar, Heres, Galal, dan Mataya bin Mika bin Sikri bin Asap, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akum, Talmon, dan Ahiman. Dengan sanak saudara mereka, Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi, Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah, dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pineas bin Eleazar mengepalai mereka semuanya. Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Meselmia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 matang ditempatkan penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang meninggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi,
yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para puak, kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. Di Gibeon diam bapak Gibeon yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Neer, Nadab, Gedor, Ahyo, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam juga. Mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esyebaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yarea. Yaira memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asil. Asil mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bohru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dari 1 Tawarikh pasal 8 dan 9 ya teman-teman ya. Dan seperti yang saya ucapkan kemarin bahwa kitab Tawarikh ini banyak mempelajari tentang silsilah ya, dari keluarga-keluarga, dari keturunan-keturunan suku-suku di bangsa Israel ya teman-teman ya. Jadi kita kalau mau belajar silsilah dari keturunan dari suku-suku Israel, kita bisa membaca di 1 Tawarikh ya. Nah, di situ sangat jelas sekali menjelaskan anak ini adalah anak dari siapa, keturunan siapa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sedikit saya memberikan pengalaman ya teman-teman ya. Pengalaman yang saya alami setelah membaca kebenaran firman Tuhan ya. Dan saya mungkin kalau untuk pembacaan firman Tuhan di Rapanisi Channel mungkin ada jeda-jeda karena ada seringkali tidak ada waktu, tidak bisa membaca. Tetapi setiap pagi itu rutin saya harus membaca kebenaran firman Tuhan ya teman-teman, walaupun itu 1 atau 2 ayat ya teman-teman. Nah, pengalaman saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan selalu mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan saya sangat banyak ya teman-teman. Jadi pada saat menghadapi setiap apapun dalam kehidupan, entah itu mau berkat, entah itu mau ujian-ujian, entah itu masalah, selalu firman Tuhan itu seperti tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya. Dan firman Tuhan itu seperti mengingatkan saya bahwa jangan begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal firman Tuhan itu mungkin saja bukan perikop pembacaan saya hari itu, tetapi perikop pembacaan saya mungkin 2 minggu lalu, sebulan lalu, itu dia tiba-tiba muncul lagi. Oleh sebab itu saya ingin mengajak teman-teman semua, kenapa kita harus rutin membaca kebenaran firman Tuhan selain kita mengikuti Rapanisi Channel untuk pembacaan firman Tuhan secara beraturan ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi setiap pagi kita harus membaca 1 atau 2 ayat sebagai landasan kekuatan kita, karena di Efesus 6 sendiri mengatakan bahwa kitab suci atau firman Tuhan itu adalah sebagai pedang roh. Nah, pedang roh itu digunakan pada saat kita mengalami situasi-situasi yang genting ya. Seseorang memakai pedang itu pastinya dia akan maju ke medan pertempuran. Artinya dia sedang berada di dalam suatu keadaan yang harus membuat dia bertempur menggunakan pedang. Jadi pedang roh adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mempunyai pedang roh, ditakutkan saat kita berada di suatu medan perang, di saat kita berada di suatu keadaan di lingkungan kita bekerja, di lingkungan kita berkeluarga, dimanapun kita ada, kita tidak akan mempunyai persiapan atau pedang roh itu sendiri untuk menghadapi tantangan, menghadapi masalah-masalah, menghadapi arti kata itu dalam arti kata tadi perang dalam kehidupan kita. Nah,
teman-teman harus memakai perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal 6 itu sendiri. Di antaranya di situ dikatakan bahwa perlengkapan senjata itu adalah firman Tuhan sebagai pedang roh. Nah, pedang roh itu digunakan pada saat musuh itu datang. Artinya pada saat masalah itu datang, dengan sendirinya firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Dengan sendirinya firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, akan memberikan kita suatu pengertian yang dari ilahi, suatu pengertian supranatural yang kita sendiri pun secara tubuh jasmani itu pun tidak mengerti. Tetapi hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang sering saya temukan dalam kehidupan kita setelah kurang lebih saya berkomitmen untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ya teman-teman ya. Jadi sehari itu waktu bangun pagi 1 atau 2 ayat harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan hidup dalam kehidupan kita di saat tantangan, di saat kita berada dalam situasi-situasi yang entah itu situasi sulit ataupun situasi-situasi yang bersukacita. Oleh sebab itu teman-temanku yang dikasih Tuhan, setiap subscriber Rapanisi Channel, baiklah kita setiap hari rutin membaca kebenaran firman Tuhan, entah itu 1 ayat atau 2 ayat, dan kita bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan dengan Rapanisi Channel dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ingin mengajak teman-teman aja untuk membaca ya Kejadian sampai Wahyu. Kalau memang Tuhan memberikan rema untuk kita sama-sama membahas tentang pembacaan firman Tuhan kita mungkin bisa memberikan pendapat, bisa memberikan mensiarkan rema kita. Tetapi andaikan saja kita hanya untuk membaca kebenaran firman Tuhan, kita baca saja, sehingga pada saatnya nanti kita sudah mencapai di garis finish kehidupan ini, kita sudah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena jangan kita cuman fokus di kalau untuk membaca kitab buku-buku yang dari dunia, kita bisa selesaikan satu buku dalam 1 hari saking kita penasarannya. Tetapi biarlah firman Tuhan ini, di dalam firman Tuhan ini ada sebuah kekuatan supranatural, karena firman Tuhan ini sendiri adalah Tuhan sendiri, sehingga dia merupakan suatu, ada kekuatan supranatural. Artinya begini, di saat kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita, kekuatan yang dari Tuhan itulah yang akan bangkit, yang akan mengkonek pikiran kita, sehingga dari pikiran kita akan muncul hikmat. Dari hikmat itu akan muncul suatu perbuatan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengatasi setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan pencerahan, memberikan kebenaran bagi kita untuk kita menghadapi hari ini dengan dan bersama Tuhan. Kita berdoa teman-teman. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung seberapa banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, mulai dari nafas kehidupan yang sudah kami hirup sampai saat ini, mulai dari kesempatan kami untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap kami. Bapak, di pagi hari ini kami berdoa bagi semua subscriber Rapanisi Channel yang selalu taat dan setia mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Bapak, biarlah Engkau yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah Engkau yang mengawal setiap kami dalam pembacaan kami tentang kebenaran firman-Mu. Agar pada saatnya nanti kami sudah selesai dalam pembacaan kitab Kejadian sampai Wahyu, kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan selalu mengerti dan akan selalu memahami arti dan makna dari kebenaran firman-Mu. Bapak, kami berdoa bagi semua keluarga kami yang belum berkomitmen untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berikan kerinduan bagi setiap mereka, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri kami. Biarlah di akhir-akhir zaman yang jahat ini, mereka semakin rindu dan cinta Tuhan dan semakin cinta membaca kebenaran firman-Mu,
karena di dalam kebenaran firman-Mu terdapat jalan keluar, terdapat kekuatan yang akan menguatkan setiap mereka menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup ini. Bapak, kami berdoa bagi seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikanlah berkat bagi mereka, curahkanlah kekuatan kesehatan bagi mereka. Sebab kami percaya saat kami meminta dengan bersungguh-sungguh hati, Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Negara Indonesia ini ada dalam perlindungan, ada dalam cinta kasih Tuhan. Kami percaya saat kedamaian ada di negara kami sebagai warga negara rakyat negara Indonesia ini, kami ada juga dalam kedamaian dan damai sejahtera. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia, kami melepaskan cinta bagi Indonesia, kami melepaskan damai sejahtera bagi Indonesia. Biarlah Indonesia ada dalam campur tangan Tuhan itu sendiri. Kami berdoa bagi kota-kota di mana kami tinggal Tuhan. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Kami buka setiap ikatan-ikatan belenggu dari si jahat. Kami patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus Yeshua Mashiach yang telah mati di kayu salib mengorbankan diri untuk menebus setiap dosa-dosa, untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan dosa. Kami mau berdoa bagi kota kami Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi kota kami, sehingga kota kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada pagi hari ini. Kami mohon berkat yang daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua Mashiach memberkati semua kami, semua subscriber Rapanisi Channel mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sampai bertemu lagi di pembacaan firman Tuhan yang berikutnya. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap janji-janjinya. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom Elohim.